Akhirnya Indonesia memiliki presiden dan wakil presiden yang baru. Ya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pun telah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Pelantikan digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, 20 Oktober 2024. Faktanya, banyak peristiwa menarik yang muncul di balik pelantikan mereka sebagai presiden dan wakil presiden hingga memunculkan pemberitaan yang begitu menghebohkan. Apa saja kehebohan itu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Dukungan serta harapan publik agar Prabowo dan Soeharto bersatu kembali dalam mahligai rumah tangga seperti dahulu kala memang sudah muncul sejak lama. Tak ayal bila pada pelantikan Prabowo sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu, sosok Soeharto pun tak luput dari sorotan kamera media dan perhatian publik. Saat sorot kamera mengarah pada spontan suara tepuk tangan dari para peserta rapat paripurna di Gedung Nusantara terdengar bergemuruh. Penampilan begitu memesona kala itu. Meski sudah tak muda lagi, namun kecantikan seperti enggan berpaling darinya. Dengan busana kebaya bernuansa biru muda, terlihat anggun, bersahaja, dan terlihat lebih segar dari usianya yang kini sudah 65 tahun. Tak ayal bila penampilannya pada kesempatan itu menuai banyak pujian dari netizen. Masya Allah ibu, cantik banget, tulis netizen di akun Instagram @soeharto. Outfit ibu satu ini selalu wow, sahut netizen lainnya. Dilaporkan CNN Indonesia, usai Prabowo mengucap sumpah dan menandatangani dokumen berita acara pelantikannya di depan mimbar, yang terlihat memakai setelan kebaya berwarna biru muda bertepuk tangan sambil berdiri bersama jajaran pejabat lainnya. Kamera yang menyorot memperlihatkan wajah yang senang dan terharu sambil bertepuk tangan melihat Prabowo di atas mimbar. Kehebohan yang kedua pun masih berkaitan dengan sosok mantan istri Prabowo ini. Seperti yang dilaporkan Tirto, viral di media sosial X yang menyebut bahwa Soeharto jadi ibu negara Indonesia ke-8 di Wikipedia. Isu viral tersebut bermula ketika salah satu akun X @tanyarlves mengunggah tangkapan layar laman Wikipedia yang memperlihatkan foto Soeharto sebagai petahana ibu negara Indonesia ke-8 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2024 dalam masa jabatan Presiden Prabowo Subianto. Unggahan tersebut disertai dengan keterangan berupa pertanyaan kepada para warganet, ini gak salah emang ya bukannya udah pisah? Serius nanya, tulis akun X @tanyarlves pada Senin, 21 Oktober 2024. Sontak unggahan tersebut menarik perhatian warganet. Sehari diunggah, konten tersebut telah dilihat lebih dari 6,8 juta kali, dan menuai lebih dari 2,1 ribu komentar, serta dibagikan lebih dari 2,4 ribu kali. Kontan saja muncul banyak spekulasi yang menyebut bahwa keduanya telah bercerai. Namun, banyak juga yang meyakini bahwa mereka berdua hanya berpisah dan tidak bercerai. Dilansir dari hasil pantauan Tirto, laman daftar pasangan Presiden Indonesia di Wikipedia tidak diisi oleh siapapun alias lowong. Daftar pendamping Presiden Indonesia terhenti pada Iriana Joko Widodo sebagai Ibu Negara Indonesia ke-7. Hal tersebut sesuai pula dengan laman profil Soeharto yang menyebut bahwa dirinya adalah petahana untuk jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, bukan sebagai Ibu Negara Indonesia ke-8.
Belum jelas apakah postingan viral tersebut diambil langsung dari laman Wikipedia atau berupa editan saja. Namun ada kemungkinan daftar ibu negara Indonesia ke-8 di Wikipedia pernah diisi dengan nama Titik Soeharto. Pasalnya, Wikipedia merupakan laman ensiklopedia bebas, di mana pengguna dapat menyumbangkan ide atau merubah informasi di dalamnya. Inilah mengapa Wikipedia tidak bisa dijadikan rujukan resmi dan ilmiah, karena informasi di dalamnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kehebohan yang ketiga muncul dari sosok Prabowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo alias Didit Prabowo. Pria berusia 40 tahun ini terlihat mendampingi sang ayah. Bahkan, seperti dilaporkan Warta Kota, putra semata wayang ini pula yang dipilih Prabowo untuk membantunya menyambut tamu negara di Gedung Nusantara. Sosok Didit juga menjadi buah bibir publik lantaran diketahui bahwa dirinya jugalah yang merancang acara pelantikan ayahnya sebagai presiden ke-8 dengan tema hijau. Meski sang ayah berlatar belakang militer dan terjun ke dunia politik, namun tidak demikian dengan sang anak. Didit adalah seorang desainer. Ia kerap merancang busana mewah yang fokus pada detail yang eksklusif, yang memadukan antara unsur tradisional dan modern. Didit pernah memamerkan koleksi busananya di Paris Fashion Week, sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat persaingan yang sangat ketat. Dan sifat eksklusif dari acara tersebut, tulis Merdeka. Lantas, kehebohan apalagi yang ada di balik pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024 lalu? Sebagai Wakil Presiden, selain Gibran, sorot kamera dan perhatian publik sudah barang tentu juga mengarah kepada keluarga Gibran yang turut diundang pada acara tersebut. Tak terkecuali kedua adik Gibran, yaitu Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep, serta ipar Gibran, Bobi Nasution, suami Kahiyang Ayu. Saat kamera mengarah pada ketiga sosok ini, bergemuruh sorakan di dalam Gedung Nusantara. Kontan saja fenomena itu menjadi bahan pemberitaan banyak media massa dan buah bibir netizen di jagat maya. Ditulis pada laman Suara, seperti diperlihatkan di akun @persipnetizen, warganet rupanya menyoroti momen ketika anak dan menantu Jokowi disoraki oleh seluruh hadirin di gedung MPR. Padahal sebelumnya para hadirin tampak bertepuk tangan saat kamera menyoroti tamu-tamu yang lain, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Sinta Nuriyah Wahid, Yeni Wahid, Anies Baswedan, Tri Sutrisno, Budiono, Puan Maharani, Titik Soeharto, Yusuf Kala, sampai jajaran Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung. Namun reaksi berbeda diperlihatkan hadirin saat kamera menyoroti Kaesang, Kahiyang, serta Bobi yang duduk bersebelahan. Memang terdengar suara tepuk tangan, tetapi sorakan para hadirin terdengar lebih kencang seolah diserukan di seluruh penjuru gedung MPR. Seru para hadirin saat kamera menyoroti anak, menantu Jokowi tersebut. Bak tidak ingin memperlihatkan rasa malunya, Kaesang sendiri tampak cengengesan saat sorakan itu menggema keras di gedung MPR. Sementara itu, Kahiyang dan Bobi terlihat berekspresi serius sekalipun terus disoraki. Namun dari gesturnya, warganet menduga pasangan suami istri itu tampak tidak nyaman karena seolah menjadi objek bulan-bulanan hadirin di gedung MPR. Warganet sontak meramaikan unggah tersebut dengan banyak komentar. Kalau kata orang Jawa rai gede, cibir warganet. Definisi muka tembok, tulis warganet lain. Real. Momen Kaesang dan Bobi disorakin kenceng banget sama tamu undangan. Malu banget nggak sih? Meanwhile tamu-tamu sebelumnya dikasih aplaus, kata warganet lain. Pertama kali dalam sejarah, anak dan menantu presiden diteriaki
dalam acara kenegaraan resmi. Ya, responnya seperti biasa, gak punya rasa malu, malah bangga dan cengengesan. Tapi Bobby sepertinya agak merasa risih ya, timpal yang lain. Kehebohan yang kelima adalah dilantiknya ajudan kesayangan Prabowo sebagai sekretaris kabinet. Ya, siapa lagi kalau bukan Mayu Teddy? Kontan saja sosoknya semakin menyita perhatian. Masuknya nama Teddy menjadi kejutan pada pengumuman kabinet merah putih itu, tulis Antara Sumsel. Sebelumnya, pemilik nama lengkap Teddy Indrawijaya memang sudah memiliki banyak penggemar. Bukan saja di alam nyata, perwira baret merah ini memang punya banyak penggemar di dunia maya. Boleh jadi, itu karena sosoknya yang dikaruniai wajah tampan dan penampilan yang menawan. Hanya saja, belakangan pengangkatan Mayor Teddy sebagai seskap menuai kritik. Salah satunya dari peneliti Setara Institute, Ihsan Yosari. Pasalnya, menurut Yosari, status Teddy yang menjadi anggota aktif TNI menduduki jabatan yang tidak diatur dalam undang-undang atau UU TNI. Karena yang jelas pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI itu sudah spesifik menjabarkan kementerian mana saja yang diperbolehkan diduduki oleh TNI aktif, tanpa pensiun dini, katanya kepada BBC News Indonesia. Merujuk pada UU ini, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun syarat ini tidak berlaku ketika prajurit aktif menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue, atau SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Nah, itulah tadi 5 kehebohan di balik pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024 sampai 2029. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.